Halo sahabat My Chris Channel, selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya sahabat My Chris Channel membaca di komik aslinya untuk menghargai penulis dan pencipta komiknya yang sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak perlu banyak bicara lagi, kita masuk ke intronya. Di sini Mimin akan bacakan komik manhwa yang berjudul The Lone SSS Class Monster Chapter 7. Setelah Jangje mensummon raksasa wolf atau serigala bayangan yang diperoleh dari menang bertarung melawan monster raksasa wolf atau serigala bayangan, Jangje pun kembali pulang untuk belajar. Dan keesokan harinya, Jangje membuka inventory penyimpanan untuk mengecek barang rampasan untuk dijual. Selain mengecek barang rampasan yang akan dijual, Jangje mencoba beberapa item barang yang Jangje peroleh di pertempuran sebelumnya. Jangje pun berkata, "Mari kita uji kekuatan orb jiwa sihir." Setelah mencoba, Jangje pun merasakan perubahan dari kekuatan fisiknya yang meningkat. Dan Jangje berkata, berdasarkan yang ada di panduan, ketika kekuatan fisik meningkat di wilayah iblis ini, juga akan meningkatkan kekuatan di dunia nyata. Setelah berlatih, Jangje pun pergi ke sekolah. Keesokan harinya ketika Jangje baru bangun tidur, disambut oleh adiknya untuk bergegas sarapan. Tetapi sebelum Jangje sarapan, Jangje pun pergi ke kamar mandi untuk menggosok gigi dan cuci muka. Dikala gosok gigi, Jangje pun berkata, "Haruskah ku beritahu adikku bahwa Jangje telah membangkitkan kekuatan tingkat SSS?" Tetapi Jangje mengurungkan niatnya untuk memberitahu agar adiknya tidak perlu khawatir. Selain itu, Jangje memikirkan bahwa ginjal buatan milik adiknya sudah menurun dan sewanya harus dibayar tepat waktu. Setelah di kamar mandi, Jangje bergegas untuk sarapan bersama adiknya sebelum berangkat sekolah. Di sini pun adiknya berkata bahwa kakaknya Jangje mendapatkan talent yang sangat buruk, sehingga adiknya berpendapat untuk kakaknya mencari pekerjaan di sini saja, dikarenakan wilayah iblis yang sangat berbahaya. Dan untuk sewa ginjalnya, adiknya bisa ia tangani sendiri. Setelah adik Jangje berkata, Jangje pun merespon perkataan adiknya. Dan Jangje pun berkata, "Apa kau? Dan bagaimana caranya?" Sambil Jangje memasang muka yang kebingungan dan bertanya-tanya. Setelah usai sarapan, Jangje pun bergegas berangkat sekolah dan sambil berkata kepada adiknya untuk fokus belajar dan jangan khawatir mengenai sewa ginjal buatan adiknya. Dan Jangje pun bergegas pergi. Setelah beberapa waktu kemudian, beralih di suasana Fifth Academy. Jangje pun sudah sampai di kelasnya. Terlihat Jangje sedang bergegas ke tempat duduknya sambil mengabaikan percakapan rekan-rekannya yang membicarakan kebangkitan talent mereka masing-masing. Setelah sampai di tempat duduk, Jangje bergegas membuka ponselnya dan melihat item orb yang dijual oleh Jangje sudah diborong habis.
sampai memasang wajah terkejut. Dan Zhang Ze pun berkata, "Aku akan bergegas pergi ke wilayah iblis lagi dan menghasilkan orb jiwa sihir yang lebih banyak lagi." Dan setelah itu, melihat sejumlah uang di akun banknya, Zhang Ze pun bergegas menarik semua uang yang ada di akunnya. Dan ia pun berkata, hampir semua uang yang cukup untuk biaya ginjal buatan adiknya. Beralih di suasana kelas, Pak Guru Liu Wei pun datang bersama Liu Yiying, dan para siswa pun berbisik-bisik bahwa seseorang wanita yang bersama Pak Guru Liu Wei itu adalah Liu Yiying, sang dewi cantik di wilayah iblis. Dan para murid pun berbisik-bisik dan berangan-angan untuk berpacaran dan merayu Liu Yiying. Tetapi beralih dari para murid, Pak Guru Liu Wei pun berkata bahwa kemarin malam di lantai 1 pertarungan bos ada sesuatu yang terjadi. Dan Pak Guru memberitahu bahwa Yu Ying ingin berterima kasih secara pribadi setelah membantu Yu Ying memancing bos lantai 1 untuk menjauh. Setelah Pak Guru menyampaikan perihal apa yang terjadi, para siswa pun bertanya-tanya kepada siswa lainnya. Tetapi Zhang Ze mengabaikan semuanya, karena Zhang Ze tidak mau mengungkapkan identitas dirinya yang telah membantu Yu Ying. Beralih di luar kelas, Pak Guru Liu Wei berkata, mungkin orang itu tidak ada di kelasnya. Dan Yu Ying pun berterima kasih. Dan tidak lupa, jika ada informasi, tolong beritahu padanya. Yu Ying pun berkata, sebelum Yu Ying pergi ke kelasnya. Selain itu, berpindah kembali di dalam kelas. Setelah kepergian Pak Guru Liu Wei dan Yu Ying, para murid masih berkata-kata, siapa orang yang melawan bos elit? Dan salah satu murid yang berkata bahwa orang itu pasti cari mati jika memancing bos elit. Dan salah satu murid menjawab bahwa orang itu pahlawan sejati yang sangat mengagumkan. Tetapi Zhang Ze mulai ketakutan ketika ada salah satu murid yang berkata bahwa murid itu mengetahui siapa yang melakukannya. Dan Zhang Ze pun mulai khawatir bahwa identitasnya dan talentnya bisa terbongkar. Tetapi dari semua perkataan temannya itu, semuanya salah. Dan Zhang Ze pun kembali tenang bahwa identitasnya belum ada yang mengetahuinya. Beralih ke Zhang Ze yang sedang bekerja mengepel lantai di sebuah tempat latihan. Zhang Ze pun berkata bahwa jika menjual orb jiwa sihir yang lebih banyak lagi, Zhang Ze tidak perlu lagi bekerja di sini. Berarti dari Zhang Ze tetap masih di tempat latihan. Seseorang berkata ke seseorang yang bernama Zheng Xin bahwa dia sangat kuat, dari siswa terkuat akademi kelima. Dan Zheng Xin pun mempunyai pukulan mencapai 507 kg. 7 kg lebih tinggi dari syarat pendaftaran Universitas Akademi Seni Bela Diri Xing. Dan Zheng Xin pun membangkitkan bakat tingkat A. Benar-benar memiliki masa depan yang cerah, ucap teman-temannya. Dan Zheng Xin pun membalas ucapan teman-temannya dengan berkata bahwa masih banyak ahli yang lebih kuat dari diriku. Kembali ke Zhang Ze. Zhang Ze sedang melihat-melihat dan akan mencoba alat ukur kekuatan
pukulan yang ada di depan matanya. Dan seketika Jang Je pun mencobanya. Setelah itu keluar sebuah angka 497 kg yang Jang Je peroleh. Dan Jang Je pun berkata bahwa sebuah atribut benar-benar meningkatkan banyak kekuatan, karena kemarin Jang Je berlatih hanya bisa mencapai 390 kg. Dan setelah menyerap sebuah orb jiwa sihir tingkat tinggi bisa bertambah sebanyak ini. Dan Jang Je pun setelah melihat ini, Jang Je bersemangat akan pergi ke wilayah iblis lagi. Tak lama, adik Jang Je memberitahukan bahwa adiknya akan belajar bersama dengan temannya jika tidak pulang malam ini, dan diharapkan Jang Je untuk membuat makan malamnya sendiri. Setelah Jang Je membaca pesan dari adiknya, Jang Je pun bergumam bahwa apa yang dilakukan oleh si bajingan kecil di belakangnya, nanti akan aku perlu menanyakannya. Dan setelah Jang Je membaca pesan dari adiknya, Jang Je bergegas akan pergi ke wilayah iblis dan menghasilkan orb jiwa sihir dengan cepat. Berpindah di area lantai 1 wilayah iblis. Hanya tersisa 7 slot tim summoner, gumam Jang Je yang sudah di area lantai 1 wilayah iblis. Selain itu, Jang Je melihat daftar bis panggilan yang sudah diperoleh oleh Jang Je. Setelah melihat daftar bis, Jang Je hanya memperoleh 3 hewan bis. Dan jadi Jang Je mengurungkan niatnya untuk pergi ke lantai 2 terlebih dahulu, dikarenakan Jang Je harus mendapatkan 10 bis panggilan terlebih dahulu, karena lebih aman jika mempunyai bis 10. Setelah berpikir, Jang Je mengeluarkan bis panggilannya, sebuah bis serigala bayangan, dan Jang Je bergumam, dengan bis serigala bayangan dan kura-kura lapa bersamanya akan menjadi mengagumkan untuk menyerang. Dan setelah 1 jam kemudian, setelah Jang Je mencari bis panggilan, akhirnya Jang Je mengumpulkan semuanya. Dan sekarang Jang Je pun bisa memperoleh bis sejumlah 10. Dan Jang Je akan bergegas pergi ke lantai 2 tanpa khawatir. Setelah semuanya berkumpul, Jang Je akhirnya bergegas pergi ke lantai 2. Tapi di tengah perjalanan, Jang Je berhenti karena Jang Je mendengar ada seseorang berteriak meminta tolong. Dan Jang Je pun bersembunyi di balik pepohonan dan bergegas menggunakan penutup muka untuk menyembunyikan identitasnya. Dikarenakan Jang Je penasaran dengan seseorang yang meminta tolong, Jang Je pun melihatnya. Tiba-tiba Jang Je terkejut ketika yang meminta tolong ternyata temannya yang bernama Wang Yang. Di sini terlihat Wang yang sedang berlari bersama seseorang yang lagi dikejar-kejar. Beberapa orang di belakangnya dengan rasa cemas. Wang Yang pun sambil berlari berteriak dengan berkata, "Saudara, jangan bunuh kami hanya orang baru dan kami tidak memiliki barang berharga." Sedangkan orang yang mengejar Wang Yang pun ikut menjawab. Dari perkataan Wang Yang terlihat dari apa ada 2 orang yang mengejar pun salah satunya berkata, "Jelas kami tahu bahwa kalian orang baru dan kami pun juga tidak berencana merampok kalian. Kami hanya akan menculik kalian dan meminta bayaran tebusan kepada anggota keluarga kalian." Ternyata
Beberapa orang yang mengejar Wang Yang itu bukan hanya satu kali melakukan penculikan, ternyata sudah berkali-kali melakukannya. Di sini terlihat bahwa penculik menggunakan identitas palsu dengan menggunakan untuk melakukan penculikan. Bahkan jika seseorang memanggil polisi pun, kasus akan sulit dipecahkan. Kasus seperti ini seringkali penculik tidak akan menyerahkan Chandra walaupun anggota keluarga sudah menyerahkan uang tebusan. Beralih ke Wang Yang. Setelah mendengar jawaban dari orang yang mengejar Wang Yang pun berkata bahwa keluarga Wang Yang sangat miskin sambil memohon untuk dilepaskan. Di sini pengejar pun tidak sadar bahwa sedang diperhatikan oleh Zhang Jie di balik pepohonan. Tetapi di sini si penculik tidak mempercayai bahwa Wang Yang miskin dikarenakan dua orang gadis yang bersama Wang Yang mengatakan bahwa Wang Yang tinggal di mansion dan menggunakan Ferrari. Setelah berkata demikian, penculik pun sambil memasang muka sadisnya berteriak, "Mau lari kemana kau gendut?" sambil mengeluarkan jurus yang bernama Woody Swam yang keluar aura merah di lengannya. Tak beberapa lama kemudian, Wang Yang dan dua orang wanita terperangkap oleh skill dari si penculik. Dengan rasa senangnya si penculik mendekati Wang Yang sedang terperangkap oleh skillnya dan sambil berkata, "Jika kau tidak mau mati, katakan dengan detail kontak keluargamu," sambil merapatkan kampaknya ke leher Wang Yang. Di sini pun dengan rasa takutnya Wang Yang berkata dengan rasa gemetar, "Berhenti bermimpi, aku tidak akan mengatakannya," imbuh Wang Yang. Setelah mendengar jawaban Wang yang tidak sesuai yang diinginkan si penculik, dengan rasa marah dan dengan memasang wajah ganasnya, ia berkata sambil akan menghempaskan kampaknya, "Semua orang juga bilang seperti itu pada pertama kali, tetapi setelah memotong salah satu tangan mereka dengan patuh memberitahu ketika di arah yang lain ada busur panah yang melesat ke tangan pencuri yang akan menghampaskan kampaknya ke Wang Yang. Tak lama kemudian busur itu pun mengenai tepat di lengan pencuri dan meringih kesakitan sambil mengumpat kata-kata, "Sialan, serangan diam-diam," sambil menoleh ke arah busur itu datang. Tak butuh lama, seorang yang menyerang itu muncul. Ternyata yang menolong Wang Yang itu adalah Zhang Jie. Di sini Zhang Jie pun berkata, "Sekelompok sampah hanya bisa melakukan perbuatan jahat saja." Dan tak butuh lama, anggota penculik lainnya mengetahui keberadaan Zhang Jie sambil berteriak dan mengacungkan jarinya ke Zhang Jie. "Di sana penembaknya!" Dengan cepat Zhang Jie melarikan diri untuk menjauhkan penculik dari temannya, yaitu Wang Yang. Setelah mengetahui keberadaan Zhang Jie, bahwa Zhang Jie akan melarikan diri, tak butuh lama pemimpin dari anggota penculik mengejar Zhang Jie sambil berteriak, "Pergi, tangkap bocah yang menembakku, aku ingin menghancurkannya." Beralih ke Zhang Jie, setelah menemukan tempat yang hanya satu pintu masuk saja, Zhang Jie pun bergegas masuk ke sana sambil berbicara di hatinya bahwa Zhang Jie harus membuat mereka mengikutiku. Tak butuh lama, di ujung jalan Zhang Jie pun berhenti dan para pengejar pun sampai mengejar Zhang Jie. Sambil ketawa merasa menang bahwa Zhang Jie tidak akan bisa lari lagi dikarenakan di depan jalan buntu, sehingga dengan rasa percaya diri salah satu anggota penculik itu pun berkata, "Jangan bunuh dia terlalu cepat dikarenakan anggota penculik ini ingin menyiksa Zhang Jie terlebih dahulu." Dan anggota lainnya pun berkata,
Membunuh langsung tidak berguna. Kita dapatkan uang darinya dulu, ungkap si botak dari anggota penculik. Beralih ke Zhang Zhe dengan memasang mode serius dan berkata, jika kau membunuh orang di medan Demon Territory, tidak akan ada yang mengetahui oleh orang luar. Zhang Zhe pun bertanya ke anggota penculik. Pemimpin pun menjawab dengan nada yang percaya diri bahwa Zhang Zhe jangan perlu khawatir, tidak ada yang akan tahu jika kami membunuhmu di sini, imbuhnya dari pemimpin anggota penculik. Sambil berjalan mendekati Zhang Zhe, pemimpin penculik berkata, jika Zhang Zhe berlutut dan memohon, aku akan mempertimbangkan untuk meninggalkan anggota tubuhmu, ungkapnya sambil tertawa kemenangan. Tak butuh lama setelah Zhang Zhe mendengarkan jawaban dari pemimpin dan anggota penculik, Zhang Zhe langsung membungkukkan badannya untuk mengeluarkan skillnya. Berkata, begitu ya, jadi itu bagus, dan keluarlah untuk melayani tamu. Tak butuh lama setelah mengeluarkan skillnya, terlihat ada 10 lingkaran yang mengelilingi anggota penculik. Beberapa detik kemudian keluarlah bis panggilan yang dimiliki Zhang Zhe, sebanyak 10 bis. Beralih ke pemimpin dan anggota penculik, sambil keheranan dan merasa terkejut, pemimpin anggota pun mengatakan dengan ketidakpercayaannya, bagaimana begitu banyak monster yang di-spawn di sini, dan tak perlu banyak berpikir, pemimpin anggota pun mengatakan untuk mundur terlebih dahulu dikarenakan terlalu banyak bahaya dan terlalu banyak monster. Buruk bagi kita jika diam di sini. Kita harus keluar, ungkap pemimpin. Setelah beberapa langkah, anggota penculik itu berjalan. Kemudian semuanya berhenti ketika melihat aura yang sangat menakutkan di arah depan mereka, dan membuat mereka terkejut ketika mereka melihat sepasang mata yang keluar dari asap yang berwarna ungu. Tak beberapa detik berlalu, keluarlah sesosok bis yang bernama Raksasa Wolf atau serigala bayangan, lengkap dari seseorang yang memasang muka kaget dan takut. Seseorang lainnya mengatakan bahwa sosok itu adalah elit tingkat rank. Terlepas dari anggota penculik yang merasa ketakutan dan ketidakpercayaannya, muncullah Zhang Zhe di belakang mereka sambil berkata dengan nada yang ingin membunuh, kau bilang bahwa tidak akan ada yang tahu jika aku membunuhmu. Dengan Zhang Zhe pun bersiap memerintahkan semua bisnya untuk menyerang anggota penculik itu, dan tak butuh lama bis-bis yang Zhang Zhe panggil bisa melumpuhkan semua anggota penculik. Dan Zhang Zhe berkata, kalian pantas mendapatkannya, jangan salahkan aku, ungkap Zhang Zhe. Setelah Zhang Zhe membuat anggota penculik terbunuh, Zhang Zhe pun mengambil item-item yang dimiliki anggota penculik, dan Zhang Zhe pun berkata bahwa orang-orang ini memiliki beberapa barang yang bagus. Di sini pun Zhang Zhe mendapatkan sebuah item Berserk Talisman yang dapat digunakan saat momen-momen penting. Tak butuh lama setelah mengecek barang rampasan yang diperoleh dari anggota pencuri, Zhang Zhe pun melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke lantai kedua. Dan akhirnya setelah berjalan beberapa lama, Zhang Zhe telah sampai di depan portal. Ketika
Ketika Jang Je akan memasuki portal, ada seseorang yang memanggil. Jang Je pun menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat siapa yang memanggil. Ternyata seseorang yang memanggil itu adalah temannya yang bernama Wan Yang. Di sini Wang Yang ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jang Je, dan Wang Yang pun berinisiatif untuk membayar Jang Je sebesar 1 juta untuk rasa terima kasih sudah dibantu. Tetapi Jang Je menolak pemberian uang dari Wang Yang, dikarenakan apabila Jang Je mengambil uangnya setelah transfer dilakukan, identitas Jang Je akan tertulis di transaksi Wang Yang. Di sini admin memberitahu bahwa Wang Yang belum tahu bahwa sosok laki-laki yang menolong Wang Yang adalah temannya sendiri, yaitu Jang Je. Oke, kita lanjut. Selain Jang Je menolak pemberian uang dari Wang Yang, Jang Je pun memberikan alasan lainnya, bahwa Jang Je hanya tidak suka melihat orang-orang buruk yang merugikan orang lain, dan Jang Je pun merasakan Wang Yang tetap berhati-hati di masa depan ibunya Jang Je. Setelah tidak ada keperluan lagi, Jang Je pun bergegas memasuki portal yang menuju ke lantai 2, dan tidak lupa Jang Je pun melambaikan tangannya sambil berkata, "Sampai ketemu di lain waktu," dan beralih kepada Wang Yang, dan kedua gadis yang bersama Wang Yang merasa terpesona oleh apa yang dilakukan Jang Je terhadap mereka, dan Wang Yang pun berkata kepada Jang Je bahwa Jang Je adalah idolanya. Sedangkan salah satu dari wanita berkata bahwa Jang Je sangat tampan dan keren seperti admin. Serta Jang Je memasuki gerbang portal ke lantai 2. Di sini terlihat suasana Demon Territory lantai kedua. Terlihat sebuah area tempat berkumpulnya player sebelum memulai pemburuan monster di area lantai kedua. Setelah Jang Je sampai di area lantai kedua, Jang Je pun berpendapat bahwa lantai kedua Demon Territory adalah sebuah gua. Di sini terlihat beberapa orang sedang mencari dan membuat sebuah tim, dan salah satu player ahli membutuhkan seseorang di rank B atau di atasnya untuk bergabung dengan timnya. Sedangkan Jang Je sendiri bergumam, lebih aman sendirian. Setelah itu Jang Je meninggalkan tempat pertama sambil berjalan membaca buku daftar semua monster yang berada di lantai kedua. Dan Jang Je pun bergumam, sepertinya monster lantai kedua lebih kuat daripada lantai pertama. Tidak beberapa lama kemudian Jang Je keluar dari area pertama lantai kedua. Jang Je yang sedang membaca daftar monster, tiba-tiba ada yang menyerang dari arah belakang secara tiba-tiba, tetapi Jang Je menyadari serangan itu dan Jang Je pun langsung menghindarinya. Setelah Jang Je dapat menghindari serangan itu, Jang Je pun menoleh untuk mencari dari mana asal serangan itu berasal. Dan tak butuh waktu yang lama, Jang Je pun menemukan dari mana arah itu berasal. Setelah Jang Je menemukannya, Jang Je pun langsung merasa terkejut sambil berkata bahwa itu Poison Spider. Dan tak beberapa lama setelah Jang Je mengetahui bahwa monster Poison Spider yang menyerang, Jang Je pun langsung mengeluarkan
summon beast-nya. Setelah itu, Beast Rabbit langsung menyerang monster Poison Spider. Tetapi Poison Spider pun mengeluarkan jaring laba-labanya untuk menyerang balik Beast Rabbit. Tak butuh lama, Beast Rabbit pun terjebak oleh jaring laba-laba yang dibuat Poison Spider. Dan seketika Poison Spider pun mengeluarkan cairan untuk menyerang Beast Rabbit. Dan terlihat Beast Rabbit nampak kesulitan untuk keluar dari jaring laba-laba dari cairan Poison Spider. Beralih ke Zhang-Je. Setelah Zhang-Je melihat serangan yang dilakukan Poison Spider kepada summon beast-nya, Zhang-Je pun menyimpulkan bahwa damage Poison Spider ini tidak terlalu tinggi, tetapi damage racun yang menyebabkan HP berkurang cepat. Setelah menyadari kekuatan Poison Spider, Zhang-Je pun mengeluarkan semua beast yang Zhang-Je punya dan langsung menyuruh semuanya menyerang secara serentak. Tak butuh lama, Poison Spider pun kalah dan jatuh tepat di depan Zhang-Je. Di sini Zhang-Je pun bergumam. Setelah mengalahkan Poison Spider dengan rasa kesalnya, Zhang-Je berkata, hanya mendapatkan 2 energi Soul Orb setelah mengorbankan kelinci Fishland level 2 dan hanya ditukarkan dengan Poison Spider. Tak butuh waktu yang lama, Zhang-Je pun summon Poison Spider yang Zhang-Je kalahkan. Setelah mensummon Poison Spider, Zhang-Je pun melihat semua skill yang ada di Poison Spider. Di sini pun Zhang-Je merasa senang karena pengorbanan yang dilakukan oleh Zhang-Je mengorbankan beast-nya yang ditukarkan dengan Poison Spider, dikarenakan Poison Spider mempunyai atribut yang lebih baik daripada Violent Darkseid dan Lava Turtle. Tak lupa Zhang-Je pun bergumam bahwa monster lantai 2 sepertinya yang diharapkan. Setelah mensummon, Zhang-Je pun melanjutkan perjalanannya untuk menyusuri lantai 2. Sejauh perjalanan yang telah Zhang-Je lewati, Zhang-Je hanya dapat mengalahkan 2 monster Poison Spider. Dan tak lupa Zhang-Je mengeluh-elukan bahwa seperti yang diharapkan dari monster lantai 2 jauh lebih kuat daripada lantai pertama. Dan Zhang-Je jumlah monster di lantai 2 lebih sedikit daripada lantai 1. Tetapi di mana Zhang-Je sedang berjalan dan sambil berpikir tentang keadaan lantai kedua, Zhang-Je tidak menyadari bahwa ada sepasang mata yang sedang mengawasi Zhang-Je. Tak butuh lama, sepasang mata itu pun langsung menampakkan diri dan langsung menyerang Zhang-Je. Tetapi di sini setelah Zhang-Je merasakan bahwa ada sosok monster yang menyerang, Zhang-Je pun langsung mensummon beast-nya. Setelah dapat menahan serangan dari monster kelelawar, Zhang-Je pun berkata dengan memasang wajah yang terkejut, untungnya kecepatan summonku telah meningkat, dan jika tidak aku mungkin akan terkena serangannya dan akan membuat Zhang-Je terbunuh, ungkap Zhang-Je. Beralih dari rasa keterkejutan Zhang-Je setelah menerima serangan monster kelelawar, di sini Zhang-Je pun dapat mengontrol ketenangannya dan dapat menyerang balik monster kelelawar dengan menyuruh semua beast menyerang bersama. Tak butuh
waktu lama setelah Zhang Ze menyerang monster kelelawar, terlihat pertempuran para monster antara Beast Summon Zhang Ze dan monster kelelawar saling menjual beli serangan. Tetapi di sini Zhang Ze menyadari bahwa serangan yang dilakukan oleh kelelawar dapat menghisap darah dan memungkinkan serangannya mengurangi SP lebih banyak yang diterima oleh Beast Summon Zhang Ze. Di sini pun Zhang Ze mengambil inisiatif untuk membuat summon beast-nya memfokuskan kekuatan pada satu skill. Jika tidak, monster kelelawar menjadi lebih kuat dikarenakan terlalu banyak menghisap darah summon beast Zhang Ze. Setelah memfokuskan kekuatan pada satu skill, Zhang Ze pun berinisiatif mengeluarkan Poison Spider untuk menggunakan kekuatan poison attack-nya. Diharapkan dapat berpengaruh kepada monster kelelawar. Setelah Zhang Ze menyadari dari serangan poison attack-nya dapat berpengaruh kepada monster kelelawar, Zhang Ze pun merasa puas terlihat dari wajahnya sambil tersenyum. Zhang Ze pun berkata, "Rasakan damage racunnya." Tak butuh lama, setelah Zhang Ze menyadari bahwa serangan dari poison damage berpengaruh, Zhang Ze langsung berinisiatif menyerang monster kelelawar dengan semua summon beast-nya secara bersamaan. Dan dapat terlihat monster kelelawar merasa terpojok dan kesakitan setelah menerima serangan dari Zhang Ze. Setelah menerima serangan, terlihat monster kelelawar pun dapat dikalahkan dengan mudah. Setelah monster kelelawar dikalahkan, Zhang Ze pun menghampirinya dan berkata bahwa monster beast yang lebih kuat dapat selamat. Beberapa harus dikorbankan untuk melawan dua monster kelelawar. Tak butuh lama, monster beast kelelawar pun disummon oleh Zhang Ze. Dan dengan tambahan dua monster kelelawar, Zhang Ze pun sekarang memiliki 8 summon beast. Setelah itu, Zhang Ze berpikir dan berinisiatif untuk melihat bos lantai kedua, dikarenakan bahwa harusnya sudah cukup memiliki 8 summon beast. Setelah itu, Zhang Ze bergegas pergi ke lokasi bos lantai kedua. Setelah sampai di lokasi bos lantai kedua, terdapat kericuhan yang membuat Zhang Ze kebingungan dan sambil bertanya-tanya dalam pikirannya, "Ada apa ini?" imbuhnya. Beralih kepada beberapa player yang sedang membicarakan situasi keadaan di depan bos lantai 2, dan satu player berambut kuning berkata kepada seseorang, "Apakah orang ini gila?" Dan satu player lainnya pun berkata bahwa bos adalah milik kita semua. Kapan menjadi milik mereka? Kembali ke player berambut kuning berkata kembali lagi bahwa semua orang melawan monster untuk membuat diri kita lebih kuat supaya dapat melindungi negara. Tetapi para bajingan ini ingin menjadi kaya dengan melakukan hal seperti itu. Mereka sungguh keterlaluan. Beralih ke Zhang Ze. Di saat kebingungan sedang apa yang terjadi, ada seseorang di depan Zhang Ze berkata dengan nada bertanya, "Apakah tidak ada yang peduli? Dan di manakah tim manajemen Demon Territory berada?" Dan salah satu orang lainnya pun menjawab apa yang dikatakan oleh player lainnya, bahwa semua expert pergi ke lantai yang lebih tinggi di Demon Territory. Bagaimana mereka punya waktu untuk peduli pada pemula seperti kita?
Imbuh player yang menjawab pertanyaan salah satu player. Usut punya usut, setelah diselidiki apa yang terjadi yang menyebabkan kekacauan yang terjadi di depan bos lantai kedua, ternyata disebabkan oleh segelintir player yang ingin memeras player lainnya dengan cara membuat harga masuk ke dalam untuk melawan bos dengan membayar 10 energi soul orb, sehingga membuat kekacauan yang terjadi dan player lainnya pun tak terima dengan semua peraturan itu. Di awal cerita terlihat 4 orang dari sebuah tim, dan salah satu tim orang yang berambut kuning berkata, "Ada penjaga gua bos lantai kedua," dengan nada yang keras, dengan rasa ketidakpuasannya terhadap peraturan yang saat ini berlaku. Dan orang yang berambut kuning itu pun berkata, "Kalian sangat mencurigakan karena menginginkan 10 orb jiwa iblis," imbuhnya kepada penjaga itu. Dan penjaga itu pun merespon perkataan dari orang berambut kuning bahwa kalian berhentilah untuk mengeluh tentang betapa mahalnya itu. Kami juga harus membayar biaya perlindungan, imbuh dari penjaga gua bos lantai kedua. Dan dengan rasa kesalnya si penjaga itu pun berkata lagi, "Apa ada orang lain yang ingin melawan bos? Hanya ada satu orang terakhir yang dibutuhkan," imbuh penjaga. Beralih ke kerumunan banyak orang, muncul satu orang yang keluar sambil berkata, Aku ingin melawan bos." Dan ternyata seorang yang ingin melawan bos itu adalah Jangje, MC overpower kita. Dan tak lama kemudian Jangje pun telah sampai di depan penjaga gua. Di sini Jangje menjelaskan bahwa aku baru saja memasuki domain sihir kemarin, jadi aku tidak punya orb jiwa iblis. Bisakah aku menebusnya dengan emas batangan? Ungkap Jangje. Di sini pun penjaga merasa kebingungan dan berkata, "Apa? Dengan 10 emas batangan?" Terlihat muka penjaga penuh dengan rasa kebingungan. Tak lama kemudian Jangje pun menjelaskan kembali bahwa uangnya lebih dari cukup selama kau mengizinkanku bergabung membunuh bosnya dan mendapatkan kunci ke lantai 3. Aku akan memberimu emas batangan, tidak akan menjadi masalah kan? Jangje pun berkata. Dan setelah Jangje menjelaskan semua maksudnya, si penjaga itu pun langsung merangkul Jangje sambil berkata dengan nada mengancam, "Adik kecil, sebaiknya ini bukan tipuan. Dan jika saatnya tiba dan kau tidak bisa memberi kami emas batangannya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan," imbuh si penjaga. Dan Jangje pun langsung menjawab dari perkataan si penjaga, "Kakak, aku tidak akan berani," imbuh Jangje dengan nada ketakutan. Setelah beberapa waktu yang lama dalam proses negosiasi antara Jangje dan si penjaga, kesepakatan pun berhasil. Sekarang Jangje bisa masuk untuk melawan bos lantai kedua. Dan kita kembali lagi ke Jangje dan si penjaga dengan timnya untuk pergi masuk melawan bos lantai kedua. Di sini si penjaga berkata, "Ayo, biar kakak tunjukkan bos lantai kedua." Katak menelan langit, imbuh si penjaga. Dan Jangje pun langsung berkata, "Baiklah, terima kasih kakak." Sambil berjalan masuk ke gua, tetapi di sini Jangje merencanakan sesuatu di dalam pikirannya. Dan Jangje pun berkata sambil tertawa kecil, "Hehehe, tunggu saja imbuh Jangje." Setelah berjalan dengan waktu yang lama, terlihatlah cahaya di depan yang menunjukkan akhir dari ujung terowongan tersebut. Tetapi di ujung jalan
terlihat ada sesosok orang yang sedang menunggu. Usut punya usut, orang itu ternyata kapten dari si penjaga gua. Dan tak lama si penjaga gua itu berkata, "Kapten, semuanya sudah ada di sini. Kita bisa menghadapi monster itu sekarang," imbuh si penjaga. Dan kapten itu pun menoleh sambil mengiyakan perkataan si penjaga. Di sini Mimin memberitahukan bahwa nama dari si kapten adalah Money Making Superman dan evaluasinya atau kekuatannya adalah pegulat berpengalaman. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan. Beralih lagi ke anggota Kapten Money yang akan bergegas pergi ke tempat pos lantai kedua. Di sini Jang Je bergumam bahwa dari yang Jang Je ingat, evaluasi dari Liu Yuying adalah pendekar pedang berpengalaman, dan sepertinya siapapun dengan tercantum nama berpengalaman dalam sebuah evaluasi bahwa mereka tidak mungkin lemah. Kembali lagi ke si penjaga, di sini menjelaskan peraturan bahwa kalian sebaiknya tetap berdekatan, dan di saat kapten melawan monster, kalian segera pindahlah ke samping, ungkap si penjaga sambil menoleh ke semua orang. Dan tak butuh waktu lama, tim yang dibawa oleh Kapten Money sudah sampai di tempat bos lantai kedua. Di sini salah satu orang berkata dengan nada tercengang dan kaget bahwa ada gua di sisi terowongan ini, dan terlihat Jang Je melihat ke arah depan. Terlihat Jang Je merasa terkejut dan memasang wajah yang tidak percaya, sehingga Jang Je pun berkata, "Apakah katak penelan langit itu sangat besar?" Ibu Jang Je. Di saat Jang Je terkejut dengan seberapa besarnya katak penelan langit, sang kapten pun berkata, "Menjauhlah dariku, aku akan mulai bertarung," sambil membuka jubahnya. Dan tak butuh lama, sang kapten berkata, di sini sang kapten pun langsung melesat menuju bos katak penelan langit dengan mengalirkan aura ke telapak tangannya. Dan seketika sang kapten melesatkan tinju yang bertubi-tubi ke bawah mulut katak penelan langit, sehingga membuat sang katak terdongak oleh pukulan sang kapten. Dan beralih kepada tim Kapten Money, salah satu timnya berkata dengan nada sekali serangan, HP katak penelan langit turun sampai sepertiga. Dan dilanjutkan oleh si penjaga juga berkata, "Benar-benar kuat." Di sini semua orang terlihat memasang wajah kaget dan tercengang. Beralih ke pertarungan antara kapten dan bos katak. Di sini terlihat bos katak tidak tinggal diam setelah menerima serangan dari Kapten Money. Di sini bos katak pun memberikan serangan balik kepada Kapten Money. Tetapi Kapten Money dengan mudahnya dia menghindar. Sedangkan serangan balik yang dibuat oleh bos katak itu mengarah ke tim yang dibuat oleh Kapten Money dan hampir mengenai semuanya. Beralih kembali ke Kapten Money. Setelah menghindar tak butuh waktu lama, Kapten Money pun langsung menyerang kembali dengan melancarkan pukulan yang bertubi-tubi ke kepala bos katak, sehingga membuat HP bos katak berkurang, hanya tersisa dari setengah HP-nya. Di sini pun Jang Je akan melancarkan rencananya yang akan menyerang bos katak dengan serangan fatal apabila ada kesempatan yang bagus. Dan kembali lagi ke Kapten Money yang akan melancarkan serangannya dengan diselimuti aura membunuh yang sangat kuat, sampai Kapten Money berkata, "Matilah." Tak butuh lama, serangan yang bertubi-tubi
Kapten Mani berikan mendarat di atas kepala Bos Katak, yang membuat Bos Katak merasakan kesakitan dan terlihat HP Bos Katak berkurang. Di saat Kapten Mani sedang menyerang Bos Katak dan HP-nya tersisa sedikit lagi, di sini Jang Je pun mulai melancarkan rencananya untuk menyerang Bos Katak. Dengan cepat Jang Je melesatkan anak panahnya sambil berteriak, "Sekarang waktunya." Beralih ke Kapten Mani. Selagi Kapten Mani memukuli Bos Katak secara bertubi-tubi, terdapat anak panah yang menancap di mata Bos Katak, sehingga membuat Kapten Mani menghentikan pukulannya seketika. Dikarenakan Kapten Mani kaget ada satu anak panah yang menancap di mata Bos Katak. Dan tak butuh waktu lama, Bos Katak pun merasa kesakitan, sehingga membuat Bos Katak meraung sangat keras. Dan Bos Katak pun terlihat sangat marah sambil menerjang untuk menyerang ke arah Jang Je dan tim Kapten Mani. Di sini pun terlihat sang penjaga merasa ketakutan akan kemarahan Bos Katak. Si penjaga pun berkata dengan marah, "Brengsek, bukankah aku sudah memberitahukanmu untuk menjauh dengan patuh?" imbuh si penjaga ke Jang Je. Dan satu orang yang bersama si penjaga gua pun berkata dengan nada ketakutan, "Jangan biarkan dia membunuh Bos Katak. Jika tidak, item hadiah akan menjadi miliknya," imbuh seseorang itu. Setelah Jang Je menyerang Bos Katak, sekarang Jang Je lagi dikejar-kejar oleh Bos Katak. Di sini Bos Katak pun terlihat sangat marah di saat mengejar Jang Je, seakan-akan memakan Jang Je. Beralih ke Kapten Mani. Setelah diganggu oleh Jang Je, Kapten Mani pun sangat kesal dan Kapten Mani tidak akan memperdulikannya, sehingga Kapten Mani berkata, "Jangan ada yang mengganggu. Lihat saja katak penelan langit membakarnya sampai mati." Di awal cerita terlihat 3 orang yang sedang memperhatikan Jang Je yang sedang melawan Bos Katak pelahap langit. Seperti biasa, kisah-kisah manhwa lainnya, MC selalu diremehkan dan dianggap lemah. Dan itu pun terjadi di alur cerita manhwa yang Mimin ulas sekarang. Di sini MC pun dipandang lemah dan diremehkan. Lanjut ke topik cerita. Di sini salah satu dari 3 orang tersebut, orang yang berambut kuning, berkata bahwa Jang Je melebih-lebihkan dirinya sendiri, pemanah yang ingin mengalahkan bos dengan sendirian. Apa Jang Je sudah lelah hidup, imbuh orang berambut kuning. Beralih ke orang berambut hitam. Di sini pun dia berkata kematian Jang Je sudah bisa dipastikan dan keserakahan membuatnya menjadi seekor ular yang mencoba menelan seekor gajah. Jelas bagi orang normal manapun bahwa tidak ada gunanya mengambil resiko, dan tak mau kalah dari 2 orang di sampingnya. Orang berambut hijau pun ikut meramaikan pembicaraan kedua orang itu, dan orang rambut hijau berkata, bahkan jika dia mengalahkan bosnya, apa dia benar-benar berpikir dia bisa pergi dari sini hidup-hidup? Pasti money making Superman dan gengnya pasti tidak akan membiarkannya lolos, imbuh orang berambut hitam. Beralih ke Jang Je yang sedang dikejar-kejar katak pelahap langit. Di sini katak pelahap langit melancarkan serangan kepada Jang Je, dan Jang Je pun dapat menghindari dari serangan katak pelahap langit. Dan tak butuh lama, Jang Je pun mensummon semua bisnya untuk menyerang bos katak pelahap langit. Di saat Jang Je mensummon semua bisnya, orang-orang yang sedang melihat pertempuran Jang Je dengan bos katak pelahap langit semuanya tercengang
dan kaget ketika melihat Jang Je dapat memanggil monster. Di sini pun penjaga bos lantai kedua berkata dengan nada terkejut, "Apa orang itu bisa memanggil monster?" Setelah melihat semua, orang pun terkejut. Di sini juga Kapten Mani cuman bisa terdiam dan tak dapat berbicara dengan tatapan yang kebingungan. Di dalam pikiran Kapten Mani, dia berbicara, "Seni pemanggilan. Bahkan aku belum pernah melihat bakat seperti itu," ungkap Kapten Mani. Kita beralih ke Jang Je yang telah melepaskan 3 busurnya untuk melesatkan serangan terakhir dari Jang Je, dan tak butuh lama ketiga busur itu mengenai bos katak pelahap langit, dan seketika bos katak pelahap langit itu dapat dikalahkan oleh Jang Je. Setelah bos katak pelahap langit mati, keluar sebuah notif dari sistem, "Anda telah mengalahkan katak penelan langit atau Lord." Dan di sini setelah Jang Je melihat notif dari sistem, Jang Je terlihat tersenyum dan tatapan yang puas terlihat dari sorot matanya. Beralih ke 3 orang yang meremehkan Jang Je. Seketika setelah Jang Je membunuh bos katak pelahap langit, mereka bertiga langsung tercengang dan kaget, dan si rambut hitam langsung berkata dengan rasa terkejut, "Wah, dia benar-benar membunuh bosnya." Dan bos itu menjatuhkan begitu banyak jarahan timpa si rambut kuning dengan ekspresi ketidakkepercayaannya. Dia pun berkata itu mustahil, dan juga dia hanya seorang pemula imbunya. Setelah Jang Je mengalahkan bos katak pelahap langit, Jang Je pun langsung mendekati sebuah jarahan yang didapat dari mengalahkan bos katak pelahap langit. Di sini pun Jang Je sambil berjalan mendekati drop jarahan yang Jang Je terima. Jang Je pun berkata, "Seperti yang diharapkan dari bos tingkat Lord, ada banyak item hebat." Setelah itu Jang Je mengambil item-item yang Jang Je dapatkan, dan tak lama kemudian Jang Je didatangi oleh 3 orang yang mendekat ke arah Jang Je. Salah satu orang itu pun berkata bahwa tidak heran kau berani mencuri buruannya. Ternyata ketiga orang itu adalah tim dari Kapten Mani. Salah satu dari ketiga orang itu pun berkata, "Ternyata Jang Je mempunyai beberapa trik di lengan bajumu." Dan dilanjutkan dari perkataan si penjaga gua masuk bos lantai kedua bahwa Jang Je harus menyerahkan semua yang Jang Je miliki dan tambahkan 10 batang emas ke dalamnya, dan kami akan melupakan masalah ini, ungkap si penjaga gua. Setelah itu pun si penjaga gua masuk bos lantai kedua berkata dengan nada mengancam, "Kalau tidak menyerahkan semua, jangan pernah berpikir kau keluar dari sini hidup-hidup," ungkapnya. Tetapi di sini Jang Je langsung menjawab dari perkataan si penjaga, "Jika kalian punya nyali untuk mengatakan bahwa aku mencuri monster itu, kalau kalian tidak memblokir pintu masuk, aku sudah pasti mengalahkan katak pelahap langit sendirian," imbuh Jang Je. Setelah itu Jang Je melanjutkan perkataannya bahwa kalian dengan paksa menguasai bos dan sumber daya dengan tidak masuk akal. Jadi kenapa aku harus sopan kepada kalian? Di sini Jang Je berpikir, aku juga menderita kerugian yang cukup besar dari pertempuran ini. Aku sudah mengorbankan kura-kura lava, laba-laba beracun, dan kelelawar vampir. Tetapi aku masih punya serigala umbra yang belum kupanggil. Mengalahkan mereka seharusnya tidak menjadi masalah, ungkap Jang Je dalam pikirannya. Setelah itu kita beralih ke Kapten Mani. "Anak muda,
Bakatmu cukup menarik, imbuhnya. Namun itu tidak berguna, ungkap Kapten Mani dengan tatapan yang tajam mengarah ke arah Zhang Zhe. Dan tak butuh waktu lama, Kapten Mani pun melancarkan serangannya ke arah kelelawar vampir. Dan seketika kelelawar vampir pun langsung mati. Dan tak butuh waktu lama juga, Kapten Mani langsung menginjak mayat dari bis summon kelelawar vampir. Setelah itu kita diperlihatkan bahwa Zhang Zhe sangat kesal dan geram atas apa yang dilakukan oleh Kapten Mani. Dengan rasa percaya diri, Kapten Mani pun berkata, "Tidak peduli berapa banyak monster yang kau panggil, saat menghadapi ahli sejati mereka tidak ada apa-apanya," ungkap Kapten Mani kepada Zhang Zhe dengan nada intimidasi. Di sini Zhang Zhe masih terlihat merasa geram dan sangat marah, terlihat dari sorot mata Zhang Zhe yang tajam. Zhang Zhe pun bergumam, "Aku hanya berencana membunuh bos dan mendapatkan kuncinya, tetapi kau yang memaksaku melakukan ini," gumam Zhang Zhe dalam hatinya. Beralih ke pertikaian antara Zhang Zhe dan Kapten Mani, di sini terlihat seseorang yang datang dan seseorang itu berkata, "Berhenti, aku petugas komite disiplin, tim administrasi domain sihir. Tolong perhatiannya." Beralih ke Zhang Zhe. Di sini Zhang Zhe pun berkata, "Komite disiplin? Orang-orang ini yang termasuk dalam tim administrasi senior. Mereka melakukan investigasi rahasia untuk mengumpulkan bukti dan mencari tim yang tak patuh. Meskipun posisi mereka tidak terlalu tinggi, namun mereka punya otoritas yang besar. Sepertinya aku bisa santai sekarang, berbanding terbalik dengan tim Kapten Mani yang akan menerima masalah besar." Di sini penjaga gua lantai kedua mengatakan ke Kapten Mani, kalau Zhang Zhe melaporkan kita yang menyuap kepada seksi senior, kita akan berada dalam masalah besar, ungkap si penjaga. Dan si penjaga itu berinisiatif untuk langsung menyerang sekaligus dikarenakan masalahnya sudah sejauh ini, ungkap si penjaga ke si Kapten Mani. Tak beberapa waktu lama kemudian, anggota administrasi pun berkata bahwa dirinya telah merekam semua yang baru saja kalian katakan dan yang kalian lakukan di sini. Aku akan melaporkan kepada pemimpinku. Aku menyarankan untuk kalian menyerah dan segera menyerahkan diri kalian ke tim administrasi domain sihir. Setelah anggota administrasi domain sihir menyampaikan maksudnya di sini, terlihat Kapten Mani pun tersenyum, seakan-akan meremehkan anggota administrasi domain sihir yang ada di hadapannya, walaupun domain sihir mempunyai otoritas yang besar. Masih tertuju ke Kapten Mani. Di sini Kapten Mani berkata, "Sayangnya kau tak punya kesempatan untuk itu." Dan beralih ke anggota administrator domain sihir. Dirinya pun berkata dengan nada kekhawatiran dan ketakutan, "Apa kau akan berniat membungkam kami dengan membunuh kami?" imbuhnya. Tak butuh lama, Zhang Zhe dan anggota domain sihir itu pun langsung dikepung dengan cara mengelilinginya. Di sini terlihat anggota domain sihir sudah mengeluarkan tongkat sihirnya dan berkata, "Jangan takut, aku akan melindungimu," ungkapnya. Setelah anggota domain sihir berteriak untuk melindungi Zhang Zhe, di sini terlihat Zhang Zhe dan anggota domain sihir berbisik satu sama lainnya. Di dalam pembicaraannya, anggota domain sihir mengatakan ke Zhang Zhe bahwa bakat Zhang Zhe sangat praktis dan menjanjikan. Dan setelah orang-orang ini ditangkap, aku akan memperkenalkanmu kepada pemimpin seniorku, ungkapnya.
Dan tak butuh lama dari beberapa orang yang mengelilingi Jangje dan anggota domain sihir, ada satu orang yang langsung menyerang. Tetapi tak butuh waktu lama, si anggota domain sihir itu langsung merilis sihir sinar pembeku, sehingga membuat orang itu membeku di dalam balok es. Setelah dimulai penyerangan, kita beralih ke Kapten Mani. Di sini si penjaga gua masuk sangat terkejut dan berkata, "Brengsek, orang itu punya bakat peringkat keempat." Tetapi di sini Kapten Mani masih terlihat tenang, dan Kapten Mani pun berkata, "Tidak perlu takut, bakatnya punya periode jeda 60 detik yang memberi kita cukup waktu untuk menghadapinya," ungkap Kapten Mani. Setelah Kapten Mani memperkirakan untuk menghadapinya, Kapten Mani pun berinisiatif menyuruh semuanya untuk menyerang, dan tak butuh waktu lama Kapten Mani pun berkata, "Semuanya serang lagi." Setelah itu semua tim Kapten Mani menyerang setelah mendengar instruksi dari kaptennya. Di sini terlihat pertempuran yang sedang terjadi antara si penjaga gua dan anggota domain sihir sedang bertarung, dan terlihat si penjaga dihempaskan oleh anggota domain sihir. Setelah itu terlihat anggota domain sihir sambil memperlihatkan rasa percaya dirinya. Dia pun berkata bahwa aku adalah seorang siswa teladan yang lulus dari Universitas Bela Diri Tong Chuan. Setelah itu dengan nada mengejeknya bahwa, "Apa kau benar-benar menganggapku sebagai katak bermata empat?" Tak beberapa lama kemudian anggota domain sihir itu pun mengatakan bahwa rekannya akan segera datang, sehingga aku menyarankan kalian untuk menyerah sekarang, dan tak satupun dari kalian yang bisa lolos dari sanksi hukum, ungkap anggota domain sihir sambil menunjukkan jarinya ke Kapten Mani. Ternyata di sini kita baru tahu nama dari si penjaga adalah Lausan, dan di sini Lausan pun berkata dengan nada percaya diri, dan Lausan pun berkata, "Menyerah dalam mimpimu," imbunya. Tak beberapa lama kemudian Lausan dapat mengeluarkan skill dari telapak tangannya yang berwarna kuning keemasan yang tertuju ke Kapten Mani. Di sini pun Lausan tertawa, dan seketika Kapten Mani setelah mendapatkan skill dari Lausan, Kapten Mani pun berkata, "Kerja bagus Lausan," imbunya. Setelah itu Kapten Mani langsung menyerang dengan maju ke depan ke arah anggota domain sihir. Di sini terlihat anggota domain sihir itu pun terkejut atas apa yang dilakukan Kapten Mani, dan seketika anggota domain sihir itu langsung melancarkan serangan sinar pembeku lagi. Tetapi terlihat sihir yang dilancarkan tidak berpengaruh lagi ke Kapten Mani, dikarenakan skill yang ditransfer ke Kapten Mani adalah skill perlawanan sihir. Di sini dijelaskan skill perlawanan sihir adalah bakat peringkat B. Efektivitas sihir lawan berkurang 100% selama 10 detik. Beralih ke anggota domain sihir. Di sini terlihat dia terkejut karena sihirnya tidak bekerja. Setelah mengetahui itu, anggota domain sihir itu dengan cepat menyuruh Jangje untuk lari dikarenakan kerusakan atas pukulan apinya terlalu tinggi. "Kita tidak akan bisa menahannya," ungkap si anggota sihir. Dan kita beralih lagi ke Kapten Mani. Di sini pun Kapten Mani sambil menyerang, dia berkata bahwa tidak ada satupun dari kalian bisa kabur. Di awal cerita, Kapten
Mani menyerang dengan mengeluarkan skillnya yang sangat padas sambil berkata, "Matilah kau," dan kita beralih ke anggota domain sihir yang sangat ketakutan sampai menutupi wajahnya dengan tangan. Terasa anggota domain itu sudah pasrah akan menerima serangan dari Kapten Mani. Tetapi serangan yang dituju ke anggota domain sihir itu ternyata ditahan oleh bis kura-kura lava, dan anggota domain sihir terkejut. Apa yang menahan serangan itu adalah kura-kura lava, dan beralih ke Kapten Mani. Setelah menyerang anggota domain sihir, kita pun di sini terlihat Kapten Mani sedang diserang oleh laba-laba beracun. Laba-laba beracun itu pun mengeluarkan jaringnya untuk menyerang Kapten Mani. Tak butuh lama, Jangje pun datang bak seperti pahlawan sambil berkata, "Serahkan sisanya padaku," ungkap Jangje. Lalu anggota domain sihir pun menjawab perkataan Jangje sambil khawatir. Apa kau berencana untuk menghadapi mereka secara langsung?" ungkap domain sihir. Dan kita beralih lagi ke Jangje. Sambil mengeluarkan skill sumonya, Jangje pun tertawa. "Aku bahkan tidak perlu bergerak. Merekalah yang bergerak," sambil mengeluarkan bis sumonya. Tak butuh waktu lama, setelah Jangje mengeluarkan skill sumonya, keluarlah kabut hitam yang tebal. Dan beberapa orang pun merasa keheranan. Kenapa tiba-tiba ada kabut tebal seperti itu? Setelah keluar kabut hitam yang tebal, disitulah keluar juga Bisumon serigala umrah. Dan setelah Lausan melihat Bisumon Jangje, Lausan pun terkejut sambil berkata, "Itu kan serigala umrah, dan serigala umrah juga level elit," ungkap Lausan. Di sini kembali lagi ke Jangje yang sudah mensumon bis serigala umrah. Di sini kita lihat Jangje dan serigala umrah diselimuti kabut hitam. Setelah Jangje mensumon serigala umrah, kita beralih ke Kapten Mani yang sedang melepaskan jaring laba-laba beracun yang menyelimuti tubuh Kapten Mani. Di sini Kapten Mani terlihat terkejut setelah melihat Jangje mensumon bis serigala umrah. Tak butuh lama, Jangje pun mulai tersenyum. Setelah mensumon serigala umrah, Jangje pun mulai mensumon katak pelahap langit. Di sini pun orang-orang bergumam sambil terkejut. Bagaimana mungkin? Itu katak penelan langit. Apa dia yang memanggil katak penelan langit? Dan ada dua orang berteriak sambil terkejut, dan orang berambut coklat itu berkata, "Astaga, apa ini? Bagaimana bisa bos dari lantai pertama dan kedua beregenerasi di sini? Apakah yang terjadi? Apakah terjadi kesalahan di domain sihir?" ungkap orang berambut coklat sambil kebingungan. Dan kita beralih ke orang berambut kuning menjawab pertanyaan orang berambut coklat, dan dia pun berkata, "Apa kau bodoh? Jelas-jelas pemanah itu yang memanggil mereka," ungkap orang berambut kuning. Beralih lagi ke dua orang lainnya. Ini terlihat dua orang lainnya itu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Dan lelaki itu berkata, "Itu terlalu kuat. Bagaimana bisa? Bakat begitu tidak seimbang. Bahkan bisa memanggil bos. Dan aku pikir dia hanya bisa memanggil binatang kecil. Aku tidak mengira dia bisa memanggil bos juga," imbu si lelaki rambut hitam. Dan kita beralih ke seorang wanita yang berpenampilan seperti penyihir. Wanita itu pun berkata, "Kupikir bakat pemanah itu setidaknya adalah peringkat A, tapi tidak, itu seharusnya di atas peringkat S," ungkap si wanita. Lalu kita kembali ke Kapten Mani dan Lausan
Di sini terlihat Lawson sangat khawatir dan Lawson pun berkata, "Bos, apa yang akan kita lakukan?" "Bocah itu memanggil dua bos," ungkap Lawson. Dan Kapten Mani pun berkata, "Tidak ada cara lain. Serahkan binatang iblis itu padaku. Pergi dan bunuh mereka berdua." Dan tak butuh lama, Kapten Mani langsung melancarkan serangan ke arah Zhang Jie. Dan anggota domain sihir itu berteriak untuk mewaspadai serangan dari Kapten Mani. Ia pun berteriak, "Awas, Kapten Mani mulai menyerang." Tak butuh lama, setelah melihat Kapten Mani menyerang, Zhang Jie pun langsung menyuruh katak penelan langit dan serigala umbra untuk pergi menyerang. Setelah mendengar instruksi dari Zhang Jie, katak penelan langit dan serigala umbra langsung pergi menyerang. Setelah pergi menyerang, langsung terjadi pertarungan yang sangat instan. Dan di sini kita diperlihatkan pertarungan yang seru. Di sini Kapten Mani menyerang katak penelan langit, dan katak penelan langit HP-nya berkurang sampai sepertiga dari HP awal katak penelan langit. Tetapi di sini katak penelan langit tidak tinggal diam untuk kembali melancarkan serangan. Tetapi terlihat Kapten Mani dapat menghindar dari serangan katak penelan langit. Setelah dapat menghindar, Kapten Mani pun langsung mendaratkan pukulan lagi ke katak penelan langit. Dan di sini kita dapat melihat Kapten Mani sangat percaya diri sambil berkata, "Ini tidak lebih dari membunuh beberapa monster lagi," ungkap Kapten Mani sambil tersenyum. Dan kita kembali lagi ke Zhang Jie yang masih tenang sambil memperhatikan pertempuran yang terjadi antara katak penelan langit dan Kapten Mani. Di sini pun Zhang Jie menyimpulkan bahwa seperti yang diharapkan dari seorang ahli, sepertinya dia berencana memusnahkan katak penelan langit sebelum berurusan dengan serigala umbra, ungkap Zhang Jie. Tetapi kita beralih ke Lawson yang berada di belakang Zhang Jie. Di sini Lawson pun berkata, "Apa kau pikir kau bisa mengalahkan bos kami dengan mudah?" ungkap Lawson kepada Zhang Jie dengan nada mengintimidasi. Setelah itu Lawson menjelaskan bahwa, "Apa kau tahu berapa banyak katak penelan langit yang telah terbunuh oleh bos kami? Dan apa kau pikir kau bisa melawan hanya karena kau bisa memanggil beberapa bos?" ungkap Lawson sambil tertawa sangat puas dan percaya diri. Setelah itu kita beralih ke anggota domain sihir. Setelah mendengar penjelasan dari Lawson, anggota domain sihir itu pun merasa khawatir, dan ia pun berkata bahwa orang itu memang kuat dan pertahanan katak penelan langit itu lemah, jadi dia tidak akan bisa bertahan lebih lama, ungkap anggota domain sihir sambil khawatir. Setelah itu kita beralih ke Zhang Jie. Seketika Zhang Jie pun berpikir, setelah mendengar perkataan dari Lawson dan anggota domain sihir, dan Zhang Jie pun berpikir, sepertinya aku harus menunjukkan sesuatu yang lebih kuat, ungkap Zhang Jie. Setelah itu Zhang Jie mengeluarkan jimat berserk, dan terlihat di sini anggota domain sihir terkejut sambil berkata, Itu adalah jimat berserk, ungkap anggota domain sihir. Tak butuh lama kemudian Zhang Jie pun memberikan jimat berserk itu ke bis serigala umbra sambil berkata, "Serigala umbra, lakukan pembunuhanmu," ungkap Zhang Jie. Setelah serigala umbra menerima jimat berserk, dan tak butuh lama jimat berserk itu pun bersatu dengan serigala umbra. Terlihat serigala umbra memancarkan aura merah dan aura membunuh yang sangat kuat. Seketika serigala umbra langsung menerjang Kapten Mani dengan mengaung
dan terlihat gigi-gigi dari serigala umbra sangat tajam. Dan kita beralih ke Kapten Mani. Di sini Kapten Mani sangat terkejut setelah melihat perubahan dari serigala umbra. Dan Kapten Mani pun berkata bahwa niat membunuh dari serigala umbra sangat luar biasa. Dan orang-orang yang melihat pertempuran antara Kapten Mani dan Bisumon Jangje semuanya terkejut dan berkata, serigala umbra itu mengamuk. Beralih ke serigala umbra dan Kapten Mani. Terlihat di sini serigala umbra dalam mode bersek dan serigala umbra dengan mode marahnya sambil meneteskan air liurnya sambil menatap Kapten Mani. Dan Kapten Mani pun baru menyadari bahwa serigala umbra yang sekarang telah berubah menjadi mode bersek. Di sini pun Kapten Mani merasa khawatir dan Kapten Mani berkata, bahkan aku tidak menyerangnya. Jadi bagaimana cara dia masuk ke mode bersek? Dan setelah menyadari bahwa serigala umbra menjadi mode bersek, Kapten Mani pun menyadari bahwa dirinya tidak punya kesempatan untuk melawannya, dikarenakan bos serigala umbra telah mengamuk. Jadi hidupku lebih penting, ungkap Kapten Mani sambil melarikan diri atau kabur. Tetapi kita beralih ke Jangje. Di sini Jangje menyadari bahwa Kapten Mani akan melarikan diri, dan Jangje pun berkata, mencoba untuk kabur, bukankah sudah terlambat untuk itu, ungkap Jangje. Beralih ke Kapten Mani yang akan melarikan diri atau kabur. Di sini kita melihat bis serigala umbra langsung menyerang dengan kecepatan yang tinggi dan terlihat seperti saksek membentuk huruf Z. Dan setelah itu tiba-tiba serigala umbra telah berada di hadapan Kapten Mani yang akan siap menyerang Kapten Mani. Terlihat dari serigala umbra mengeluarkan cakar yang sangat tajam dan terlihat bayangan hitam yang membentuk seperti sayatan-sayatan yang berada di sekitar Kapten Mani. Di sini pun Kapten Mani mulai kebingungan dan sangat khawatir akan semua ini. Dan tak lama kemudian terlihat Kapten Mani menerima serangan dari serigala umbra dan terlihat Kapten Mani mengeluarkan secercah darah merah segar dari tubuhnya yang diakibatkan serangan serigala umbra, dan Kapten Mani terlihat sangat kesakitan. Di saat Kapten Mani mendapatkan serangan dari serigala umbra yang terakhir kalinya, di situ anak buah Kapten Mani yaitu Lausan berteriak dan mengucapkan, "Kapten," ungkap Lausan sambil dengan bernada sangat khawatir. Setelah menerima serangan, Kapten Mani pun mulai ambruk sambil berlutut dan berkata, "Anak itu sekuat ini dan aku justru meremehkan lawanku," imbu Kapten Mani sambil merasa menyesal. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir, Kapten Mani pun mulai ambruk dan setelah itu mati. Dan tak lama kemudian keluar notif dari hasil pertarungan dengan Kapten Mani. Mani Making Superman telah dikalahkan. Beralih ke anak buah Kapten Mani, setelah melihat kaptennya dikalahkan, mereka bertiga sangat ketakutan dan merasa khawatir, dan orang-orang itu berkata bahwa Jangje sangat menakutkan, bahkan kapten sudah dikalahkan dan mati. "Ayo keluar dari sini," ungkap Lausan. Di sini kita beralih lagi ke serigala umbra yang masih berada di mode bersek dan masih terlihat marah. Setelah mengalahkan Kapten Mani, serigala umbra pun sekarang beralih ke keronco-keronconya atau anak buah Kapten Mani.
Dengan hanya tatapan dari serigala Umra, anak buah Kapten Mani lari atau kabur secara terpirit-pirit. Tetapi semuanya sia-sia. Walaupun ingin melarikan diri, semuanya dibabat habis oleh serigala Umra. Di sini kita diperlihatkan kepada MC kita yang memperhatikan pembantaian yang dilakukan oleh serigala Umra. Di sini Jangje pun berkata bahwa biarlah hari ini menjadi pelajaran bagi kalian semua, ungkap Jangje. Beralih ke anggota domain sihir, di sini dirinya bergumam bahwa bakat Asura memang menakutkan dan bakat seperti itu harus dikendalikan oleh pemerintah. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan, ungkap anggota domain sihir sambil menatap Jangje. Dan tak lama kemudian, anggota domain sihir lainnya, yaitu rekan dari anggota domain sihir yang bersama Jangje, sekarang sudah datang. Dan mereka pun sambil berkata, "Net of Divine Retribution, kami di sini," sambil teriak, seakan menandakan kedatangan dari anggota domain sihir. Dan tak lama kemudian, orang yang berkacamata mengatakan, "Bagus, rekanku ada di sini." Imbus si kacamata. Di sini Mimin akan mengganti nama anggota sihir yang bersama Jangje menjadi si kacamata. Soalnya sekarang beberapa anggota domain sihir sudah datang. Agar Mimin tidak pusing dalam penyebutannya, oke, kita lanjut ke ceritanya. Dan si kacamata berkata lagi bahwa tak akan satu pun dari mereka bisa kabur. Sekarang mereka semua akan tertangkap. Dan tak butuh waktu lama setelah kedatangan para anggota domain sihir lainnya, mereka langsung mengejar anggota Kapten Mani yang tersisa. Setelah itu, Jangje pun mengambil jarahan yang Jangje terima setelah mengalahkan Kapten Mani. Di sini Jangje berkata, seperti yang diharapkan dari seorang petualang asli, dia punya banyak item. Di sini kita dapat lihat beberapa item yang dimiliki Kapten Mani, yaitu 2 orb jiwa iblis tingkat tinggi, 18 orb jiwa iblis tingkat umum, 77 orb jiwa tingkat rendah, 2 tonik darah, 1 surat undangan, dan 3 armor. Setelah mengambil semua item yang Jangje dapatkan, pada saat terakhir Jangje akan mengambil item terakhir. Di sini Jangje merasa kebingungan dan terkejut setelah melihat ada sebuah item yang Jangje belum tahu kegunaannya. Seketika Jangje pun mengambil item itu dan Jangje pun mengatakan bahwa item apa ini, ungkap Jangje. Setelah Jangje mengatakan item ini apa, tiba-tiba sistem pun menjawab yang Jangje tanya. Terprediksi bahwa item ini adalah surat undangan Death Zone atau zona kematian. Tingkatannya adalah rank C. Kegunaannya adalah izin untuk memasuki zona kematian. Penggunaan untuk 1 kali, ungkap sistem. Setelah sistem menjelaskan kegunaan dari item tersebut, Jangje pun merasa terkejut sambil berkata, "Apa itu Death Zone? Aku tidak ingat tempat seperti itu di catatan buku panduan domain sihir," ungkap Jangje. Sambil tidak menghiraukan dari apa kegunaan item tersebut dan Death Zone itu apa, Jangje pun di sini berkata kembali, "Terserah apa itu Death Zone. Sekarang ayo kita serap orb jiwa iblis tingkat tinggi ini terlebih dahulu." Dan tak lama Jangje pun menyerap orb jiwa iblis tersebut. Setelah Jangje menyerap orb jiwa iblis, di sini terlihat bahwa skill Jangje bertambah seperti skill
kekuatan bertambah 2 poin, dan skill kecepatan bertambah 1 poin. Setelah Zhang Ze selesai menyerap orb jiwa iblis, terlihat Zhang Ze didatangi oleh si kacamata. Dan dia pun berkata, "Saudara Asura, tadi kau luar biasa," ungkap kacamata sambil berlari mendekati Zhang Ze. Setelah si kacamata sampai kepada Zhang Ze sambil memegang bahu Zhang Ze, dia pun berkata, "Apa kau tertarik untuk bergabung dengan tim administrasi domain sihir kami untuk melayani bangsa kita?" ungkap kacamata. Tetapi di sini Zhang Ze menolak, dan Zhang Ze pun berkata ke si kacamata, "Maaf, tapi aku tidak berencana melakukannya untuk saat ini," ungkap Zhang Ze. Dan kita beralih ke si kacamata. Di sini terlihat si kacamata sedang berpikir sambil memegang dagunya, dan tak lama kemudian si kacamata mengeluarkan buku dan terlihat sedang menulis. Di sini si kacamata berkata, "Baiklah, setiap orang punya keinginannya sendiri. Aku tidak akan memaksamu," ungkap si kacamata. Dan tak lama kemudian si kacamata menulis sambil berkata, "Ini nomorku. Kalau kau berubah pikiran, temui aku," ungkapnya. Tak lama kemudian Zhang Ze pun menerima kertas yang berisi nomor si kacamata, dan Zhang Ze pun berkata, "Baiklah, aku akan menyimpannya." Setelah Zhang Ze menerima nomor si kacamata, Zhang Ze pun akan pergi ke portal untuk menuju ke lantai 3. Sebelum Zhang Ze sampai ke portal, si kacamata pun memanggil kembali ke Zhang Ze sambil berkata, "Saudara Asura, satu hal lagi, tidak peduli seberapa kau kuat di masa depan, kuharap kau ingat bahwa darah Xia yang agung mengalir di dalam dirimu," ungkap si kacamata. Setelah itu, ia pun berkata kembali, "Jangan lakukan hal-hal yang akan mengecewakan bangsa dan rakyat kita." Dan beralih ke Zhang Ze. Setelah mendengar semua perkataan dari si kacamata dan mengerti maksud apa yang dikatakan si kacamata, Zhang Ze pun menjawab perkataannya. Dan Zhang Ze berkata, "Jangan khawatir, aku juga warga negara Xia yang agung," ungkap Zhang Ze sambil beralih dari si kacamata. Tak lama setelah itu Zhang Ze pun langsung bergegas masuk ke portal yang menghubungkan ke area lantai 3. Tak butuh waktu lama, Zhang Ze pun setelah sampai di area lantai ketiga. Di sini Zhang Ze berkata, "Tampaknya ada lebih sedikit orang di sini dibanding lantai sebelumnya, dan semakin tinggi lantainya, semakin kuat monsternya, dan semakin banyak bahayanya," ungkap Zhang Ze. Setelah itu Zhang Ze berkata kembali, "Tanpa kekuatan yang cukup, aku seharusnya tidak mengambil resiko apapun." Setelah Zhang Ze melihat dan memprediksikan keadaan lantai ketiga, setelah itu Zhang Ze pun membuka buku daftar monster lantai ketiga. Zhang Ze pun berkata, "Ayo lihat monster apa yang ada di lantai ketiga," ungkap Zhang Ze. Setelah melihat daftar monster yang ada di dalam buku, di sini terlihat beberapa monster yang ada di lantai ketiga, yaitu yang pertama Goblin Veltas. Di sini dijelaskan Veltas yaitu prajurit Yunani kuno yang dinamai berdasarkan perisai yang dibawanya. Dan kedua Goblin Felting. Di sini dijelaskan bahwa Felting bisa disebut sebagai pelempar atau melempari. Dan beralih lagi ke Zhang Ze. Zhang Ze pun berkata bahwa lantai ini terdiri dari monster humanoid daripada monster binatang atau serangga, ungkap Zhang Ze. Setelah itu Zhang Ze berkata kembali, "Sekarang ini sangat menarik," ungkapnya. Dan tak butuh lama setelah Zhang Ze sampai di lantai ketiga, dan Zhang Ze
Setelah selesai membaca daftar monster yang ada di lantai ketiga, Jang Je pun melihat jam yang ada di tangannya. Dia pun berkata bahwa ini sangat cukup terlambat. Saatnya untuk pulang, ungkapnya. Dan tak butuh lama Jang Je sudah sampai di rumahnya. Dan setelah itu Jang Je berkata, ini sangat gelap karena lampunya tidak dinyalakan, ungkap Jang Je sambil melihat keadaan rumahnya. Dan setelah itu Jang Je mengetuk pintu kamar adiknya lalu berkata, Xiao Feng, apa kau tidur? Saut Jang Je, dan Jang Je pun memanggil kembali, Xiao Feng, aku buka pintunya ya. Setelah berkata buka pintunya, Jang Je pun langsung masuk ke kamar Xiao Feng, dan tak lama kemudian Jang Je pun berkata kembali bahwa ini sudah sangat larut, tapi dia masih belum pulang, ungkap Jang Je. Dan kemudian Jang Je pun mengeluarkan handphonenya sambil Jang Je berkata, apa dia masih di tempat temannya, teman sekelasnya, Jang Fan Fan. Aku telepon dia sekarang, ungkapnya. Setelah itu Jang Je melihat handphonenya dan terlihat ada notifikasi pemberitahuan bahwa Anda memiliki 15 panggilan tak terjawab. Setelah itu, Jang Je mengklik tautan panggilan kembali setelah melihat ada panggilan tidak terjawab dari handphonenya. Dan tak lama kemudian Jang Je pun menelpon kembali ke nomor yang menelpon Jang Je. Tak beberapa waktu lama telepon pun tersambung. Dan Jang Je berkata, halo, apa ini Jang Pan Pan? Ini aku, kakaknya Jang Peng. Sebelum menyelesaikan perkataannya, orang yang Jang Je telepon, yaitu Jang Pan Pan, langsung menjawab, apa yang membuatmu begitu lama mengangkatnya? Cepatlah datang, segera ke ruangan dansa klub Beyonding. Bahwa Jang Peng dalam masalah, imbuh Jang Pan Pan. Dan seketika Jang Je terkejut setelah mendengar penjelasan dari Jang Pan Pan. Dan berakhirlah alur cerita dari manhwa yang berjudul The Lone SSS Class Summoner part 13. Nantikan part-part selanjutnya hanya di channel kami. Dan dukung channel kami dengan like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih telah berkunjung di channel kami. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Bye-bye.